Ini anak SD bu, kelas 6, badannya gede nih. Dah, nanti dia kultum dulu, baru saya lanjutin. Namanya anak kecil ya, lagi belajar deh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bibirril walidain. Assalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum sa'adu fid darain. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan nikmat panjang umur agar kita senantiasa selalu bersyukur. Selawat serta salam kita sampaikan kepada hamba terbaik sepanjang zaman, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dari zaman naik unta ke zaman naik Toyota, dari zaman nenek-nenek makan getuk sampai zaman nenek-nenek main Facebook. Hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita renungkan, hadirkan orang tua kita dalam pikiran kita, seakan-akan saat ini kedua orang tua kita ada di hadapan kita. Berbakti, muliakan mereka. Dalam Al-Quran, perintah berbakti kepada kedua orang tua diulang berkali-kali. Dalam ilmu bahasa Arab, hal seperti ini adalah bentuk takkid, yang artinya penguatan, atau al-mubalaghah yang artinya pengistimewaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Hadirin yang berbahagia, Najwa punya pantun nih, bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa membeli jambu. Kalau ingin masuk surga, berbaktilah pada ayah ibu. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berkata yang baik dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uff. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik orang tua yang masih hidup, lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal dunia.
Yang ketiga, berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidayik. Ini artinya sebagai seorang anak kita kerjakan yang disenangi orang tua. Salat rajin, ngaji rajin, belajar rajin, juga menutup aurat. Alhamdulillah. Kita tinggalkan juga yang tidak disenangi orang tua. Bohong jangan, bullying jangan, bolos sekolah jangan. Sanggup sebagai orang yang penutup hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha kedua orang tua. Yang kedua, dengan adab maka kita jadi mudah memahami ilmu. Yang ketiga, dipanjangkan umur kita dan ditambah rezeki kita. Demikian yang dapat Najwa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lagi belajar latihan. Ayahnya juga bisa pantun. Kira-kira pantunnya apa? Cakep. Ke warung beli ketan. Ketanku dapat diambil teman. Isra Mi'raj bukan sekedar peringatan, tapi momentum tingkatkan iman. Kalau tangan saya jatuh, oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa. Oke, yang pertama, kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3, Oke, latihan yang terakhir. Kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau mau puasa, sehat jiwa dan raga. Kalau mau sembahyang, hati akan tenang. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang hoka. Bener. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka harap-harapan, neraka balasannya. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Bener. Kalau nanti ada orang Mekarsari masuk surga, amin, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW, Pak RT Mekarsari masuk, bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan.
Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih-pilih kasih. Cuma orang Mekarsari yang kadang-kadang pilih-pilih kasih. Ayo jangan ada dusta di antara kita. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang Allah pasti bakal dikasih. Betul? Ini namanya apa nih? Masjid apa? Masjid Babu Salam. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sambil menunggu pengumuman dari pemerintah, orang yang dikasih belum tentu disayang. Orang yang disayang Allah pasti bakal dikasih. Siapa mereka? Bukan hanya lewat Masjid Babu Salam, tapi masuk Masjid Babu Salam. Bukan hanya tahu ada masjid, tapi juga masuk ke dalam masjid. Ayo semua tanya nih, pilih mana? Sholat ke Masjid Babu Salam berangkat sendiri, atau sholat di Babu Salam tapi dianterin? Sendiri. Pilih mana? Sholat di belakang imam apa di depan imam? Di belakang imam. Sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Orang yang dikasih belum tentu disayang. Orang yang disayang Allah pasti bakal Nah, contoh-contoh di bulan suci Ramadan, yang dagang pakai peci, yang dagang pakai kerudung, yang didagangin timun suri, yang didagangin kolak,
tapi yang dagang nggak puasa. Betul? Dagangannya laku nggak? Laku. Kenapa? Allah Maha Pengasih, sayangnya tidak pernah pilih-pilih. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan nanti kita adalah hamba Allah yang disayang Allah, yang dikasih Allah. Artinya apa? Bukan saja bulannya bulan suci Ramadan, tapi kita pun berpuasa di bulan suci Ramadan. Amin. Bukan hanya kita punya Al-Quran, tapi Al-Qurannya kita baca. Betul? Nah, saya mau tanya dulu nih, semuanya punya Al-Quran? Punya Al-Quran? Punya? Ya, saya tanya, jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita baru bangun tidur, yang pertama kali kita pegang HP apa Al-Quran? HP. Lama mana baca HP sama baca Al-Quran? HP. Lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Kalau sudah mati, sedang sakaratul maut, sudah dikuburin, kira-kira mau dibacain HP apa Al-Quran? Pinter ya. Tak lupa salawat serta salam, mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita bukan saja masuk surga, semuanya kumpul di dunia bareng masuk surga. Amin. Dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena tujuan orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Al-Mukarramun, para alim ulama, alhamdulillah di tengah-tengah kita ada guru-guru kita bersama. Ada Bapak Ustadz Haji Maulana yang suka ada di televisi. Juga ada Pak Ustadz Haji Umar, Bapak Ustadz Haji Abdullah, Bapak Ustadz Haji Asad, Bapak Ustadz Haji Afri, Bapak Ustadz Haji Ade Usman, Bapak Ustadz Haji Yoyo, juga tidak lupa Ketua DKM kita Bapak Ustadz Haji Kastolane, Ketua Panitia beserta jajarannya Bapak Ustadz Haji Hamdan. Mana orangnya? Juga yakni Ketua RW, Ketua RT kita Bapak Haji Arif, Bapak RT Eka, Bapak Saifuddin, dan juga Bapak siapa lagi? Pak Mansur, artis. Dan juga tidak lupa yakni Bapak Ustadz Ferry, Bang Ustadz Haji Arsudin, dan Bang Ustadz Haji Mono. Bapak Ibu jamaah semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin memberikan tausiah Isra Mi'raj pada kesempatan malam hari ini di Masjid Babus Salam, Desa Mekarsari, Kecamatan Jambe. Dan ceramah saya tidak lama-lama, waktunya sudah malam dan sekarang musim hujan. Jadi ikan sepat, ikan gabus, ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Setuju? 4 jam selesai.
tungkar ripik hai tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Tungkar ripik hai tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Bu, udah cium tangan suami belum? Udah? Belum? Saya mau tanya nih, bapak-bapak, banyak mana dosa istri apa suami? Bu, banyak mana dosa suami apa istri? Suami. Pak, banyak mana dosa suami apa istri? Istri. Bu, kalau kita salaman sama suami, Bu, kalau kita salaman sama suami, maka dosa-dosa kita rontok, dosa-dosa kita berguguran. Nah, karena itu ibu pernah lihat tuh, ada santri salaman bolak-balik, ininya dicium, ininya pun dicium. Kalau ini dilakukan oleh seorang istri, artinya apa? Suami minta redo istri, istri minta redo suami. Artinya apa? Saling maaf dan memaafkan. Jelas, Bu? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam rangka Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Pada waktu malam hari, sepertiga malam, menaiki buruk, yada'u hafirhu inda muntaha tarfihi, yang kecepatannya sama dengan kejapan mata atau melesat terbang secepat kilat bersama malaikat Jibril alaihis. Nah, artinya apa? Bicara Isra, bicara dari masjid ke masjid. Ini artinya apa? Setelah memperingati Isra Mi'raj, maka Masjid Babus Salam, salat 5 waktunya, jamaahnya makin banyak. Amin. Maka setelah Isra Mi'raj, maka kegiatan ta'lim atau pengajian di Masjid Babus Salam, maka jamaahnya semakin bertambah. Betul? Saya mau tanya dulu, kalau bapak-bapak ta'lim di Masjid Babus Salam ini 1 minggu berapa kali? 1 minggu 1 kali. Kalau yang ibu-ibu di Babus Salam ngajinya berapa lama? 1 minggu 1 bulan 1 kali. Kalah Ramayana. Kalau anak muda, anak-anak di sini ngaji 1 bulan setiap hari. Alhamdulillah. Nah, itu baru hebat. Betul? Di mana-mana ibu-ibu ngaji 1 minggu 3 kali. Bapak-bapak 1 minggu 2 kali. Tapi anak mudanya ngajinya 1 bulan 1 kali. Di sini alhamdulillah. Amin Allahumma. Nah, dari konteks ini saya ingin menyampaikan tentang masjid. Karena bicara Isra Mi'raj artinya perjalanan dari masjid ke masjid. Nah, perlu kita ketahui satu langkah kita malam ini dalam rangka Isra Mi'raj menuju Masjid Babus Salam, maka selangkah kita ini ditinggikan derajat kita. Amin. Satu langkah kita melangkah ke Masjid Babus Salam, maka bernilai sedekah. Alhamdulillah. Maka ketika kita melangkah ke Masjid Babus Salam ini, maka dosa-dosa kita rontok. Alhamdulillah. Nah, inilah yang namanya masjid.
Nah, ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Di antaranya Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Nanti Masjid Babu Salam nyusul. Amin. Nah, ketika Masjid Babu Salam masuk surga, maka Masjid Babu Salam akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Siapa di antara mereka itu yang 3? Yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid Babu Salam. Dia yang berinfak semen, yang berinfak pasir, yang berinfak batu, kali, bata, dan lain-lain sebagainya. Ini golongan pertama yang mendapatkan syafaat Masjid Babu Salam untuk masuk surga bareng-bareng. Amin. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, golongan yang kedua yang akan masuk surga bersama Masjid Babu Salam adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan kemakmuran Masjid Babus. Saya mau tanya, pengajian ibu-ibu 1 bulan 1 kali perlu duit nggak? Perlu. Bapak-bapak yang 1 minggu 1 kali perlu duit nggak? Perlu. Anak-anak yang setiap hari, setiap malam ngaji belajar di Babus Salam ini perlu duit nggak? Kemudian nanti bulan suci Ramadan ada yang namanya buka puasa bareng, kemudian sahur bersama, kemudian ada acara etikaf, kemudian ada acara yang lain seperti malam ini Isra Mi'raj. Ini perlu duit nggak? Kemudian acara mingguan, khutbah Jumat, itu perlu duit. Nah, orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan kemakmuran Masjid Babu Salam, ini golongan yang kedua yang akan dipanggil masuk surga bersama Masjid Babu Salam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pun golongan orang yang ada di dalamnya. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, siapa nanti orang yang akan mendapatkan syafaat dipanggil Masjid Babu Salam untuk masuk surga bersama Masjidil Haram, bersama Masjid Nabawi, bersama Masjidil Aqsa, yakni orang yang memakmurkan Masjid Babu Salam, orang yang salat 5 waktu di Masjid Babu Salam, orang yang azan, orang yang membaca Al-Quran, orang yang melaksanakan taklim atau pengajian, orang yang iktikaf dan lain-lain sebagainya, orang yang memakmurkan Masjid Babu Salam. Ini golongan yang ketiga yang akan mendapatkan syafaat pertolongan masuk surga, masuk bersama Masjid Babu. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu, tadi ngaji 1 bulan 1 kali. Kalau ke Alpas 1 minggu berapa kali? 3 kali, 4 kali. Kalau kita ada pengajian 1 bulan 1 kali, Bu, kalau pusing sedikit berangkat aja. Betul. Kalau kita kayaknya nggak enak badan, udah datang aja, nanti juga sakitnya sembuh. Betul. Nah, saya kasih tahu nih caranya, Bu, nih caranya nih, biar pusingnya hilang, sakitnya hilang. Yuk, tarik nafas, tarik, lepas. Enak nggak? Tarik lagi, lepas. Enak. 3 kali, lepas. Kalau masih pusing juga, tarik tunai. Pusingnya hilang. Tanya tuh PRW Arif tuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, yang pertama bicara Isra adalah perjalanan dari masjid ke masjid
Dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, artinya apa? Setelah Isra Mi'raj, insya Allah sholat 5 waktunya semakin tambah, amin. Taklim ibu-ibu bukan cuma 1 bulan sekali, tapi 1 bulan 4 kali. Bapak-bapak yang 1 minggu 1 kali bertambah menjadi 1 minggu 2 kali. Alhamdulillah. Nah, perlu kita ketahui, Bu, kalau kita datang ke pengajian itu nanti padilahnya adalah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian padilah kalau kita rajin ngaji, hadir ke taklim, hadir ke pengajian, maka dipanjangkan umur kita. Alhamdulillah. Kalau kita rajin datang ke pengajian, maka diluaskan rezeki kita. Alhamdulillah. Karena itu rajin datang ke hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini bicara tentang Isra, belum Mi'raj belum. Nah, sebelum Mi'raj saya sampaikan, perlu kita ketahui kita hidup di atas tanah, betul? Inilah rumah kita nih, seperti masjid-masjid ini. Ketika malam hari gelap, lampu mati dadakan dari PLN, udah gelap tambah gelap. Nah, ketika malam hari lampunya mati, matinya dadakan dari PLN, gelap tambah gelap. Lalu kita mendengar desis suara ular masuk ke dalam rumah kita, maka kita panik, kita takut, cari pintu untuk keluar, cari jendela untuk melompat. Kita pun teriak, tolong, 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 ada ular di dalam rumah kita, betul? Ini ketika rumah kita berada di atas tanah, kita masih hidup. Kita hidup berasal dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Ketika kita dikuburin, gelap. Gelapnya bukan sebentar, tapi gelapnya selama-lamanya. Ketika ada ular masuk ke dalam kuburan kita, apakah ada pintu untuk keluar? Apakah ada jendela untuk melompat? Masihkah kita bisa teriak, tolong, 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 ada ular di dalam rumah kita? Saat itu yang menolong kita adalah amal ibadah kita, betul? Kita punya anak yang rajin ngaji setiap malam di Masjid Babu Salam, itulah yang menolong kita. Kita rajin ngaji 1 bulan 1 kali. Kemudian yang bapak-bapak 1 minggu 1 kali. Kita puasa di bulan suci Ramadan, kita membaca Al-Quran, kita berinfak untuk pembangunan Masjid Babu Salam, kita berinfak untuk kegiatan kemakmuran Masjid Babu Salam, kita memakmurkan Masjid Babu Salam. Itulah yang akan menolong kita. Alhamdulillah. Dan selanjutnya, sebelum Mi'raj saya sampaikan ada sebuah kisah nih, Bu. Ada sebuah kisah. Sebelum kisah ini saya sampaikan, di malam ini kalau kita lihat sepertinya ibunya ibu-ibu soleha semua ini. Semuanya berkerudung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah. Kata Nabi, rumah perhiasan, kalung, gelang perhiasan, mobil, motor perhiasan. Tapi kata Nabi SAW, sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang soleha. Sebuah lagu untuk Anda, istri yang soleha. Bareng-bareng ya. Setiap keindahan
treng-treng, hanya istri saleha perhiasan terindah. Dah segitu aja. Dah. Selanjutnya ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan. Ada tukang kuli membangun rumah. Dia pengen berhenti, dia pengen pensiun. Lapor sama bosnya, bos, saya pengen berhenti, saya ingin pensiun. Kata bosnya, bapak boleh berhenti, bapak boleh pensiun, tapi silakan bangun dulu rumah yang terakhir. Kalau udah selesai, lapor sama saya, baru boleh berhenti. Singkat cerita, 3 minggu kemudian rumahnya jadi. Lapor sama bosnya, bos, rumahnya udah jadi. Ini kuncinya. Saya izin, mohon maaf lahir batin, saya mau pensiun, saya mau berhenti. Kata bosnya, itu kunci, udah bapak pegang lagi. Maksudnya bos, itu rumah terakhir yang bapak bangun, rumahnya buat bapak nangis tapi seneng. Kenapa? Berhenti dapat rumah. Pulang ke rumah ketemu istrinya, ditanya, bagaimana bapak boleh berhenti? Boleh bu. Lalu dikasih kunci pintu. Maksudnya, ternyata rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat kita. Istrinya alhamdulillah, suaminya nangis. Nangisnya nyesel. Tadi nangisnya senang, dapat kunci. Ketika sama istrinya, nangisnya nyesel. Kenapa? Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau tahu ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Kalau tahu ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa ukurannya tidak teliti? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumahnya untuk di akhirat, betul. Jadi kalau sholat jangan buru-buru. Kalau kita sedang berdoa jangan buru-buru. Kalau kita sedang ngaji jangan buru-buru. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan tentang Mi'raj, saya punya anak nih, perempuan. Sini nih. Ya. Nanti setelah ada yang disampaikan, nanti saya sampaikan tentang Mi'rajnya. Silakan. Nah, sambil anak saya kemari, yuk kita nyanyi nih. Ibu-ibu apa namanya? Endung-endung kepala hujan, mata melirik, aduh-aduh, rambutnya di dalam kubur. Oh, udah paham itu. Di sini Neng. Jadi di dalam kubur mendapat siksa bagi orang yang tidak sholat, tidak puasa. Di sini. Ini anak SD bu, 6 tahun aja. 6, apa namanya? Kelas 6. Badannya gede nih. Dah, nanti dia kultum dulu, baru saya lanjutin. Namanya anak kecil ya, lagi belajar deh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna
الوالدين. الصلاة والسلام على سيد الأطرافين وعلى آله وأصحابه الذين هم ساعدوا في الدارين. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan nikmat panjang umur agar kita senantiasa selalu bersyukur. Selawat serta salam kita sampaikan kepada hamba terbaik sepanjang zaman, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dari zaman naik unta ke zaman naik Toyota, dari zaman nenek-nenek makan getuk sampai zaman nenek-nenek main Facebook. Hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita renungkan, hadirkan orang tua kita dalam pikiran kita, seakan-akan saat ini kedua orang tua kita ada di hadapan kita. Berbakti, muliakan mereka. Dalam Al-Quran, perintah berbakti kepada kedua orang tua diulang berkali-kali. Dalam ilmu bahasa Arab, hal seperti ini adalah bentuk takkid, yang artinya penguatan, atau al-mubalaghah yang artinya pengistimewaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Hadirin yang berbahagia, Najwa punya pantun nih, bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa membeli jambu. Kalau ingin masuk surga, berbaktilah pada ayah ibu. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berkata yang baik dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uff. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik orang tua yang masih hidup, lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. Anishkurli wa liwalidayk. Ini artinya sebagai seorang anak, kita kerjakan yang disenangi orang tua. Salat rajin, ngaji rajin, belajar rajin, juga menutup aurat. Alhamdulillah. Kita tinggalkan juga yang tidak disenangi orang tua. Bohong jangan, bullying jangan, bolos sekolah jangan,
sanggup sebagai uraian penutup hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha kedua orang tua. Yang kedua, dengan adab maka kita jadi mudah memahami ilmu. Yang ketiga, dipanjangkan umur kita dan ditambah rezeki kita. Demikian yang dapat Najwa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lagi belajar latihan. Ayahnya juga bisa pantun. Kira-kira pantunnya apa? Cakep. Ke warung beli ketan. Ketan ku dapat diambil teman. Isra Mi'raj bukan sekedar peringatan, tapi momentum tingkatkan iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang saya lanjutkan, tadi bicara Isra, bicara dari masjid ke masjid. Sedangkan Mi'raj artinya naik. Dimulai dari Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Di langit yang pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihis. Di langit yang kedua bertemu ditunggu oleh Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga berjumpa ditunggu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ditunggu berjumpa dengan Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihis. Nah, kemudian menuju yang namanya Baitul Ma'mur. Di tempat itulah sebanyak 70.000 malaikat setiap malam mengerjakan sholat. Nah, sebagaimana kita ketahui, ada Ka'bah di dunia, adanya di Masjidil Haram. Nah, ada Ka'bah yang kedua, yakni lurus, yakni berada di langit, tempatnya para malaikat melaksanakan ibadah sholat. Kemudian Nabi menuju Sidratul Muntaha, tahta Allah, singgasana Allah, hingga menerima wahyu, yakni sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Awalnya 50 ya. Kemudian ketemu Nabi Musa alaihissalam, ditanya, wahai Muhammad, sudah selesai ketemu Allah? Sudah ya Musa. Apa kata Nabi Musa? Jangan Muhammad kebanyakan. Kalau 50 waktu dalam sehari semalam, umatmu nggak bakal sanggup, umatmu nggak bakal mampu. Minta diringankan, minta dikurangi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali menemui Allah, lalu turunlah perintah salat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Alhamdulillah. Nah, konteks ini saya ingin menyampaikan tentang Mi'raj, bicara tentang sholat. Nah, perlu kita ketahui, yang namanya sholat itu, coba lihat dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seorang hamba dia membaca di dalam sholat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka pada saat itu pula Allah menjawab bahwa hambaku tengah memuji aku. Alhamdulillahi Rabbil.
Nah kemudian apabila seorang hamba ketika sholat dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada saat itu pula Allah menjawab, hambaku tengah memuji aku. Dan apabila seorang hamba di dalam sholatnya dia membaca Maliki Yaumiddin, yakni Allah yang menguasai hari pembalasan, pada saat itu pula Allah menjawab, hambaku saat ini tengah memuji aku. Artinya apa? Dalam hadits qudsi Allah bagi solat itu menjadi dua bagian. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Ayat yang pertama Bismillah, ayat yang kedua Alhamdulillah, ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, ayat yang keempat Maliki Yaumiddin. Itu semua adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita memuji Allah, Allah pun menjawab pujian kita. Jelas Bu? Nah kemudian ayat yang kelima, ketika seorang hamba di dalam salatnya dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Pada saat itu pula Allah pun menjawab, inilah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia pinta pada kesempatan itu. Nah karena itu dianjurkan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu. Nah pada saat itu pula Allah menjawab, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalanmu yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau telah berikan nikmat kepada para nabi dan rasul, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang tersesat. Nah saat itu pula Allah pun masih menanti hambanya apa yang dia pinta pada saat itu. Nah karena itu ulama mengajarkan ketika imam membaca waladdallin, ulama mengajarkan menitipkan doa yang kita baca, Rabbil firli wali walidayya walil mu'minin, baru setelah itu amin. Jelas Bu? Jelas. Jadi ketika selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbil firli wali walidayya walil mu'minin, baru amin. Nah ketika imam dan ma'mum aminnya berbarengan, maka pada saat itu pula berbarengan dengan aminnya para malaikat. Artinya apa? Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, ini pertama tentang salat. Kemudian yang kedua tentang salat. Tadi pantunnya apa? Ke warung beli ketan, ketanku dapat diambil teman. Isra Mi'raj bukan sekedar peringatan, tapi momentum untuk tingkatkan iman. Yuk kita tes nih kualitas derajat iman kita ketika kita mengerjakan sholat. Nah contoh-contoh nih, ada azan berkumandang di Masjid Babu Salam. Sekarang subuh jam berapa? Jam 4? Jam 4? 45?
Kalau zuhur jam berapa zuhur? 12 lewat 10. Kalau asar? Tadi apa Pak? Setengah 4. Nah, contoh taruh subuh jam setengah 5. Nih tingkatan derajat iman. Kita cek iman kita ada di mana. Yang pertama iman yang lemah, iman yang kurang. Apabila azan subuh berkumandang di Masjid Babu Salam, azannya setengah 5, waktu subuh jam setengah 5, jam setengah 6 baru sholat subuh. Jam 5 baru sholat subuh. Ini iman yang lemah, iman yang kurang. Mudah-mudahan kita orang-orang yang tidak di dalamnya, amin. Nah kemudian yang kedua iman yang standar, iman yang biasa-biasa saja. Apa itu? Azan subuh berkumandang jam setengah 5, kita mendengar dari rumah lalu bergegas untuk menuju Masjid Babu Salam. Ini iman yang standar, ini iman yang biasa-biasa saja. Contoh gini deh, kita di kantor masuknya jam 8. Jam 8 sudah sampai di kantor, kita kerja. Itu namanya pegawai yang biasa-biasa saja. Kenapa? Memang masuknya jam 8. Tidak ada iman yang derajatnya hebat, iman yang derajatnya kuat, iman yang derajatnya tinggi. Siapa itu? Jam setengah 5 azan subuh berkumandang, dia jam setengah 4 udah sampai di Babu Salam. Dia jam 4 sudah sampai di Babu Salam. Dia jam 4 sudah bangun. Ngapain? Dia tungguin sholat subuh. Dia sholat sunnah yang lain, dia zikir, dia baca Quran sambil dia menunggu sholat subuh. Ini iman yang kuat, ini iman yang tinggi. Nah mudah-mudahan iman kita yang tadinya lemah menjadi iman yang standar, amin. Yang sudah standar imannya menjadi tinggi, amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini yang kedua tentang sholat. Nah kemudian tentang sholat, saya mau tanya lagi sama mama nih. Mak, ini semua yang kan pakai kerudung ya, betul? Nih saya kasih tahu nih, ada setan Islami, ada setan Islami. Siapa itu? Kuntilanak. Tuh kuntilanak tuh kemana-mana pakai gamis nggak dia? Pakai gamis, longgar lagi gamisnya, betul? Nah ada setan yang Islami lebih sopan tuh dari kuntilanak, lebih santun dari kuntilanak. Namanya pocong. Itu pocong kemana-mana pakai bergok dia. Tapi ada anak setan, ada tuh setan yang kemana-mana nggak nutup aurat. Siapa itu? Tuyul. Tuyul itu nggak nutup aurat. Kenapa? Tuyul anak setan. Jadi jangan kita jadi anak setan. Jelas? Saya tanya lagi dah, semuanya bapak-bapak nih. Pak, beda nggak monyet sama manusia? Beda. Bu, sama nggak monyet sama manusia? Beda. Manusia punya nafsu, betul. Manusia punya otak, manusia punya pikiran. Kalau monyet punya nafsu, punya otak, tapi nggak punya pikiran. Saya tanya, monyet sholat nggak? Nggak. Bu, monyet sholat nggak? Nggak. Jadi kalau ada di rumah tangga bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya tidak sholat, berarti orang tuanya ngempanin anak monyet. Sebaliknya anaknya sholat, istrinya sholat, suaminya enggak sholat, berarti ibu tidur nemenin bapaknya
monyet. Nah ini guyon aja dah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah selanjutnya saya bicara tentang sholat. Perlu kita ketahui di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang ibu-ibu, dia berlari kecil-kecil menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di dekat Nabi ditanya, ada apa ibu? Silahkan kemari. Dijelaskan oleh ibu tadi, ya Rasulullah, anak saya baru saja meninggal dunia. Lalu tidak ada yang mengurusi jenazah anak saya. Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab untuk mengurusi jenazah anak muda yang tadi ibunya. Singkat cerita, sampai dari rumah ibu tadi, kaget Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kenapa jenazah pemuda tadi berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Kemudian kembali menemui Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata jenazah pemuda tadi berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi bergegas bersama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Benar, ketika Nabi sampai, jenazah pemuda tadi wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kembalikan jasad pemuda ini seperti manusia biasa. Doa Nabi ini ijabah, doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dan kemudian dimandikan, dikapane, disolatkan. Nah ketika itu mayat dikuburin, kain kapannya itu dibuka di bagian wajahnya, berubah kembali seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kembalikan kembali pemuda ini wujudnya. Doa Nabi diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Selesai dikuburin, ditanya orang tuanya, wahai ibu, wahai bapak, apakah gerangan dosa yang dibuat oleh anak ibu sehingga jasadnya seperti ini? Orang tuanya menjelaskan, ya Rasulullah, anak saya hidupnya tidak mengerjakan sholat. Saya mau tanya, ada enggak orang Islam sampai mati enggak sholat? Banyak, betul. Seandainya Nabi saat itu tidak berdoa, banyak di antara kita umatnya yang mungkin jasadnya seperti babi hutan yang hitam, betul. Lalu Nabi bertanya kembali, wahai ayah, wahai ibu, apa gerangan dosa yang diperbuat lagi oleh anak ibu? Ya Rasulullah, anak saya durhaka kepada kedua orang tua. Paham anak muda? Mana anak mudanya? Anak muda mana di sini? Ada anak muda di sini, ada? Di belakang? Oh, di dalam. Oke. Kata Nabi, ridallah fi ridal wali wa suqtullah fi suqtil wali. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, dan murka Allah bergantung murka kedua orang. Ini kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Nah saya mau tanya dulu, utang yang tidak bisa dibayar di dunia ini utang kepada siapa? Utang kepada orang tua, betul. Kemudian yang namanya orang tua, seandainya kita jadi orang, kita punya rumah, kita buatin rumah buat orang tua, kita punya mobil, kita belikin lagi itu mobil buat orang tua, kita berangkatkan haji umroh kedua orang tua, maka itu semua tidak bisa membalas jasa orang tua kita, betul. Setetes keringat orang tua mengalir, membesarkan, mendidik anak-anaknya tidak bisa dibayar dengan apapun. Jelas? Hei manusia,
Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Alhamdulillah. Cuma namanya anak muda, kalau ditanya sayang mana anak orang tua sama pacar, jawabnya pacar apa orang tua? Mana anak mudanya? Hei anak muda, sayang mana pacar sama orang tua? Pacar, bukan orang tua. Oh, di kampung saya lebih sayang orang tua itu. Di sini sayang mana? Orang tua. Ternyata dibilangnya orang, malam minggu bensinnya orang tua, motornya orang tua, makan bakso ngajak anak orang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dah kembali tentang salat. Di zaman Umar bin Khattab, ada orang baru saja meninggal dunia. Ketika jenazah itu mau disolatkan, ini kain kafannya bergerak-gerak. Karena kain kafannya bergerak-gerak, yang nyolatin bubar, yang nyolatin gak jadi. Penasaran apa yang ada di kain kafan mayit itu, sambil bawa tongkat. Ketika dibuka, ternyata ada ular yang melilit leher si mayit dan memakan daging leher si mayit. Ketika ular itu akan dibunuh, ular itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku ini diperintah oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyiksa mayit ini. Kenapa wahai ular? Ular itu menjawab, ini orang waktu hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat. Jelas bu? Nah, di renungan-renungan buat kita nih. Kalau ada rumah kita sedang terbakar, dapurnya nih penutupnya. Kalau ada rumah kita dapurnya sedang terbakar, anak kita berada di kamar tidurnya, kita berada di ruang tamu, api itu semakin membesar. Kira-kira tuh anak kita bangunin nggak? Seandainya susah dibangunin, kita siram betul. Disiram nggak bisa bangun juga, kita tarik, kita seret. Kenapa? Anak kita nanti terbakar. Kita takut, kita sayang sama anak kita, betul. Tetapi ketika ada orang tua, azan subuh berkumandang di babu salam, anaknya tidur sulit dibangunkan, akhirnya anaknya tidak salat, maka ini artinya orang tuanya mengikhlaskan anaknya dibakar api neraka. Nah, perlu kita ketahui, kalau ada rumah terbakar itu warnanya masih kemerah-merahan, betul. Kalau ada hutan tuh di Los Angeles, Glodok Plaza, warnanya masih kemerah-merahan. Ini ketika rumah, ketika hutan, ketika ada pabrik terbakar, rumah apinya masih kemerah-merahan. Panasnya api di dunia warnanya kebiruan. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Jelas bu? Jelas bu? Nah, perlu kita renungkan. Di dalam surat Al-Hajj ayat 47, satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangin tuh.
Surat Al-Hajj ayat 47. Satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Kalau ada anak kita johornya enggak sholat, satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Kalau johornya out, kemudian asarnya lewat, maghrib tidak dikerjakan, isya juga tidak dikerjakan, subuh tidak dikerjakan, maka 5 kali dia tidak sholat sama dengan 5000 tahun dia berada di neraka. Naudzubillahi min. Bu, perlu kita renungkan. Pemerintah ada program apa tuh? Makan gizi gratis, betul. Nah di neraka nanti Allah kasih makanan gratis, nggak bayar. Apa makanannya? Buah zakum. Apa itu buah zakum? Lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka ususnya, perutnya akan hancur. Di neraka nanti Allah kasih minuman gratis namanya hamim. Apa itu hamim? yakni air yang sangat mendidih, yang apabila diminum maka khususnya akan terputus. Karena itu jangan sampai anak kita tidak mengerjakan sholat. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat." Amal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat as-sholatu adalah sholatnya. Fa in saluhat saluhat sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Apabila sholatnya baik, dia mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain Allah terima. Alhamdulillah. Dia ngaji, ngajinya diterima. Dia puasa, puasanya diterima. Dia sedekah, sedekahnya diterima. Kalau orang ini mengerjakan sholat. Tetapi apabila dia tidak mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain belum diterima. Karena itu kalau ada orang masih berjudi, masih minum yang memabukkan, sama orang tua akhlaknya masih kurang baik, tapi jangan sampai dia tidak mengerjakan sholat. Karena sholat itu yang akan menolong kita. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Penutup yang ketiga, yang terakhir, sebelum acara bubar, sebelum acara selesai nggak boleh bubar dulu, betul? Kita tutup dengan doa. Ikutin saya dulu. Doa seperti sebuah payung. Bareng-bareng. Doa seperti sebuah payung. Doa seperti sebuah payung. Ia tidak bisa menghentikan hujan. Ia tidak bisa menghentikan hujan. Namun ia bisa melindungi dari hujan. Namun ia bisa melindungi dari hujan. Doa itu seperti sebuah payung. Doa itu seperti sebuah payung. Ia tidak bisa menghentikan tanah longsor, Ia tidak bisa menghentikan tanah longsor. tapi ia bisa melindungi kita dari tanah longsor. Tapi ia bisa melindungi kita dari tanah longsor. Doa itu seperti sebuah payung. Doa itu seperti sebuah payung. Ia tidak bisa mencegah kita dari kecelakaan, Ia tidak bisa mencegah kita dari kecelakaan. tapi doa itu bisa melindungi kita dari kecelakaan. Tapi doa itu bisa melindungi kita dari kecelakaan. Nah, artinya gini, kalau kita berangkat kemari baca doa aneh, betul? Ketika kita naik gojek, berhenti di tengah jalan, naik ke trotoar, tadi apa? Doa itu seperti sebuah payung. Ia tidak bisa menghentikan terjadinya kecelakaan, namun ia bisa menyelamatkan kita dari kecelakaan. Artinya apa? Ketika kita segala dosa-dosanya
dan ditempatkan yang layak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita punya anak yang sedang sekolah, semoga lulus sampai sarjana. Yang udah lulus dia bisa kerja, amin. Bisa beli motor, bisa beli rumah, bisa beli sawah, berangkat haji umroh bareng orang tuanya diajak. Nah, kemudian yang sudah lulus sekuliah, dia sudah bekerja, semoga kita doakan dapat jodoh, amin. Anak istri yang soleha, suami anak yang soleh, amin. Kemudian yang sudah menikah belum punya keturunan, kita doain semoga punya keturunan. Yang sudah punya tambah keturunannya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa illa hartin nabi. Sebut namanya, sebut. Abang nggak hafal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, hikmahnya apa? Kalau malam ini doa kita doain ke kakek nenek kita, orang tua kita, kuburannya yang udah terang menjadi lebih terang, yang tadinya gelap menjadi terang. Alhamdulillah. Nah, kalau tangan saya jatuh, oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa bang gini? Bisa. Oke, yang pertama, kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, latihan yang terakhir. Kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau mau puasa, sehat jiwa dan raga. Kalau mau sembahyang, hati akan tenang. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang oka. Bener. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka harap-harapan, neraka balasannya. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Bener. Waktu Covid, layangan di sini banyak nggak? Di atas banyak yang main layangan. Ketika Covid, coba lihat, satu benang 100.000, walaupun hadiahnya umroh. Kalau satu benang 100.000 itu namanya judi, bukan kontes. Judi. Udah net aja. Kalau nanti ada orang Mekarsari masuk surga, amin, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW,
Pak RT Mekarsari masuk. Na'udzu. Bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.